Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai teori dan proses islamisasi di Indonesia, yang beranggotakan saya sendiri Denisa Ramadhani, yang kedua Asmunah, dan yang ketiga Muhammad Hasan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Hasan. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Nah, yang pertama itu ada teori Gujarat. Nah, teori ini dikemukakan oleh J.P. Mockford yang beranggapan bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari Gujarat, India. Nah, hal ini ia dasarkan pada adanya kesamaan gaya batu nisan antara batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, kemudian batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim, dan batu nisan yang ada di Gujarat, India. Nah, dari ketiga batu nisan tersebut ternyata ada kesamaan bentuk, sehingga ia menyatakan bahwa ada hubungan antara Islam di Indonesia dengan Islam di India, khususnya Gujarat pada masa lampau. Nah, pendapat ini diperkuat pula dengan fakta bahwa batu nisan yang dihasilkan di Gujarat bukan hanya untuk kebutuhan lokal, melainkan untuk kebutuhan ekspor ke luar negeri juga. Nah, teori ini didukung oleh R. Acker, R. O. Winstead, G. H. Boxwood, B. H. M. Fleck, J. Gonda, B. J. O. Schrick, dan D. G. A. Hall. Nah, teori yang kedua itu ada teori Bengal. Teori Bengal ini berpendapat bahwa agama Islam bukan berasal dari Gujarat, melainkan berasal dari wilayah Bengal sekitar abad ke-11. Teori ini dikemukakan oleh Fatimi sebagai bentuk kritik kepada teori Gujarat yang dikemukakan oleh J.P. Mockford. Nah, menurut penelitiannya ini, batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh yang ada di Pasai berbeda dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Menurutnya, batu nisan Malik As-Saleh ini justru lebih mirip dengan batu nisan yang ada di Bengal. Teori ini sebenarnya memiliki beberapa kelemahan, diantaranya perbedaan mazhab antara Islam di Nusantara dengan Islam yang ada di Bengal. Nah, mazhab Islam di Nusantara itu umumnya menganut mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab orang-orang Islam di Bengal ialah menganut mazhab Hambali. Nah, yang ketiga itu ada teori Coromandel dan Malabar. Nah, teori ini merupakan bentuk bantahan terhadap teori Gujarat dan teori Bengal yang dikemukakan oleh J. E. Morrison. Nah, Morrison berpendapat bahwa Islam di Nusantara bukan berasal dari Gujarat ataupun Bengal, melainkan berasal dari pantai Coromandel yang dibawa ke Nusantara sekitar akhir abad ke-13. Nah, hal ini ia dasarkan pada kesamaan mazhab antara Nusantara, pantai Coromandel, dan Malabar. Nah, dari ketiga tempat tersebut ternyata sama-sama menganut mazhab fikih Syafi'i. Nah, teori ini mendapat dukungan dari T.W. Arnold yang berpendapat bahwa Islam dibawa ke Nusantara melalui pantai Coromandel dan Malabar. Nah, penyebaran Islam dari pantai Coromandel ini tentu dilakukan oleh para pedagang yang selain berdagang ke Nusantara, mereka juga ikut menyebarkan agama Islam. Nah, teori yang keempat itu ada teori Arabia. Nah, teori Arabia ini dikemukakan oleh seorang yang bernama T.W. Arnold yang merupakan pendukung dari teori pantai Coromandel dan Malabar. Menurutnya, Islam di Indonesia itu
bukan hanya berasal dari pantai Coromandel dan Malabar. Ia menambahkan bahwa pedagang dari Arab juga ikut andil dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, hal ini ia dasarkan pada sumber Cina yang menjelaskan adanya seorang pedagang Arab yang menjadi pemimpin dari pemukiman Arab Muslim yang berlokasi di pesisir pantai Sumatera sekitar abad ke-7. Nah, ia menambahkan, dari laporan sumber Cina itu juga menambahkan bahwa diketahui bahwa sudah terjadi perkawinan antara pedagang Arab dengan penduduk lokal. Kemudian membentuk suatu komunitas Muslim yang disebut Pekojan. Nah, selain itu dalam sumber kitab Ajaib Al-Hind yang merupakan karangan dari Buzurg bin Syahriar al-Rahurmuzi yang ditulis sekitar abad ke-10. Kitab ini berisi eksistensi kunjungan para pedagang Muslim di tempat-tempat yang pernah mereka singgahi, salah satunya Nusantara. Nah, dalam kitab ini itu terdapat kunjungan para pedagang Arab ke suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Zabag atau Sriwijaya. Nah, komunitas pedagang Muslim yang mengunjungi Kerajaan Sriwijaya pada masa itu melihat kebiasaan duduk bersila masyarakat setempat ketika menghadap kepada sang raja. Yang kelima ada teori Persia. Nah, teori Persia ini menyatakan bahwa agama Islam di Nusantara bukan berasal dari India ataupun Arab, melainkan berasal dari Persia. Pernyataan tersebut didasarkan adanya kesamaan unsur budaya Persia, khususnya Syiah yang terdapat dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, teori ini didukung oleh Husein Jajadiningrat yang didasarkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu ajaran Manunggaling Kaula Gusti Syekh Siti Jenar atau Wahdah Al-Wujud Hamzah Al-Fansuri dalam mistik Sufisme Indonesia adalah pengaruh dari Sufisme Persia yang merupakan ajaran Wahdah Al-Wujud Al-Halaz Persia. Yang kedua, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, yaitu seperti kata jabar dalam bahasa Persia untuk kata fatah, kata jer dalam bahasa Persia untuk kasroh, dan pes dalam bahasa Persia untuk doma. Yang ketiga, tradisi peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah terhadap syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Teori ini mendapat bantahan dari Syaifuddin Zohri yang menyatakan bahwa agama Islam dibawa ke Nusantara pada abad ke-7 Hijriah yang merupakan masa di mana dinasti Umayyah berkuasa, sehingga tidak mungkin menurutnya Islam berasal dari Persia yang mana ketika itu kondisi politik di Arab itu dipegang oleh orang-orang Arab sendiri dari penguasa dari dinasti Umayyah. Nah, yang keenam ada teori Mesir. Teori Mesir beranggapan bahwa Islam yang ada di Nusantara itu merupakan akibat dari hubungan antara Mesir dengan Nusantara di masa lampau. Nah, teori ini dikemukakan oleh Keizer yang didasarkan pada kesamaan mazhab di antara kedua wilayah tersebut yang sama-sama menganut mazhab Syafi'i. Teori ini didukung oleh pendapat G.W.J. Drewes, seorang sarjana hukum Islam dari Inggris. Ia menambahkan bahwa telah ada hubungan antara Mesir dengan Nusantara pada masa lampau yang dibuktikan dengan pengamatan bahwa mazhab Syafi'i memiliki dominasi di kedua wilayah. Yang ketujuh ada teori dai. Nah, teori dai ini dikemukakan oleh John Crawford
yang menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pendakwah dari Arab ke Nusantara. Nah, pendapat pernyataan ini didukung pula oleh catatan Marsden yang mencatat bahwa ada peranan pedagang Arab dalam mengubah kepercayaan orang-orang Melayu menjadi Islam. Selain itu, pernyataan John Crawford tersebut juga didukung oleh catatan seorang sejarawan Portugis, Diego de Couto, yang telah melakukan penelitian berkenaan penyebaran Islam di Nusantara. Diketahui dari catatan Diego tersebut bahwa para pedagang Arab telah mengislamkan penguasa Malaka. Teori yang ke-8 yaitu teori perdagangan. Nah, teori perdagangan ini beranggapan bahwa agama Islam dibawa ke Nusantara itu oleh para pedagang Muslim yang ikut melakukan perdagangan di kawasan Nusantara. Nah, teori ini dikaitkan dengan pendapat Anthony Reid tentang Age of Commerce, yakni suatu masa di mana perdagangan di kawasan Asia Tenggara itu mencapai puncaknya pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Nah, dari masa tersebut melibatkan para pedagang Muslim dari mancanegara untuk yang berdagang di kawasan sekitar Asia Tenggara dalam hal perdagangan khususnya rempah-rempah. Nah, selain berdagang, pedagang tersebut juga ikut menyebarkan agama Islam di Nusantara di samping kegiatan berdagang. Saluran dan cara Islamisasi di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdamaian, tidak menggunakan kekerasan. Nah, para pedagang dan alim ulama yang datang ke Indonesia menggunakan cara-cara tertentu untuk menyebarkan atau menarik perhatian masyarakat Indonesia. Ada 6 cara yang mereka lalui. Yang pertama, perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, politik, dan kesenian. Yang pertama ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini ada pada sekitar abad ke-7 sampai ke-16. Terdapat jalur lalu lintas perdagangan yang melewati Indonesia begitu ramai. Di dalamnya terdapat pedagang Nusantara dan pedagang asing. Pedagang asing ini beragama Islam, berasal dari Gujarat dan Timur Tengah, atau dari Arab dan Persia, yang berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam ke Nusantara. Para pedagang ini sebagian besar hidupnya di dekat pantai, atau yang disebut pekojan. Selain itu, letak geografis yang Indonesia miliki dapat membuat dampak pengaruh besar bagi aspek ekonomi, salah satunya jalur perdagangan ini. Yang kedua, jalur perkawinan, di mana jalur perkawinan ini akan menghasilkan sebuah budaya baru atau alkulturasi dari budaya yang ada di Nusantara dengan budaya yang dibawa oleh para pendatang. Budaya ini tidak menghilangkan budaya lama. Budaya baru ini sebuah gabungan dari budaya lama dengan budaya baru. Bisa kita lihat contohnya seperti haul. Haul dalam Islam tidak diajarkan, namun agar menarik perhatian masyarakat Indonesia atau pribumi, maka para alim ulama atau pendatang itu menggabungkan antara tradisi haul dengan Islam. Pada jalur ini termasuk jalur yang paling mudah karena dilandaskan atas dasar suka sama suka. Yang kedua, dengan adanya penggabungan antara dua individu yang berbeda, maka akan menimbulkan sebuah keturunan yang akan memperbanyak orang-orang yang masuk Islam. Pada
cara ini biasanya saudagar atau pedagang yang menikahi wanita pribumi. Kemudian mereka akan membentuk suatu keluarga muslim yang akan menjadi banyak. Yang ketiga yaitu jalur tasawuf. Pada jalur ini atau cara ini kita bisa lihat dari artinya terlebih dahulu. Tasawuf berasal dari kata sufi. Sufi yang berarti bulu domba atau kain wol yang terbuat dari bulu domba. Para ahli sufi ini hidup dengan sederhana. Pada jalur ini biasanya mencampurkan antara ajaran ketuhanan dengan hal mistik atau magis. Para ahli sufi biasanya memiliki kekuatan magis dalam bidang pengobatan. Ahli tasawuf yang bernama Hamzah Fasuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung yang ada di Jawa merupakan ahli tasawuf yang memiliki pemikiran yang sama alam pikiran Indonesia pada pra-Islam. Perkembangan ajaran mistik ini berkembang pada abad ke-19 dan abad ke-20. Saluran yang keempat yaitu saluran pendidikan, di mana berkembangnya ajaran Islam di Nusantara yang melahirkan para alim ulama serta mubalik ini menyebabkan dampak yang sangat besar. Para ulama serta mubalik ini mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah untuk saluran pendidikan. Setelah mereka memasuki pondok pesantren ini, mereka akan pulang ke kampungnya masing-masing untuk menyebarkan ajaran Islam yang telah mereka dapatkan. Atau bisa jadi mereka itu sebagai tokoh-tokoh di daerah tersebut. Yang kelima yaitu saluran atau cara kesenian. Pada saluran ini timbullah berbagai tokoh agama Islam di berbagai daerah yang sangat terkenal, yaitu Wali Songo, di mana mereka menyebarkan ajaran Islam dengan menggabungkan dua budaya atau akulturasi. Contohnya seperti pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat, di mana dalam pertunjukan tersebut terdapat ajaran Islamnya, yang secara tidak langsung tokoh tersebut menyebarkan ajaran Islam. Seni wayang yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga, gamelan yang disampaikan oleh Sunan Derajat, serta ganding atau lagu-lagu yang berisi syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Dan yang terakhir saluran politik. Pada saluran ini memanfaatkan kekuasaan raja yang dimana jika raja tersebut masuk ke dalam Islam, maka rakyatnya pun terbawa masuk, seperti yang terjadi di Sulawesi dan Maluku. Hal ini disebabkan karena raja memiliki kekuasaan yang tinggi serta pengaruh yang besar, diikuti oleh rakyatnya yang sangat patuh terhadap raja. Ibaratnya sang raja sebagai suri tauladan rakyatnya, sehingga selalu dipatuhi dan dipercayai. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu sebab-sebab Islamisasi cepat berkembang di Indonesia. Berkembangnya agama Islam di Kepulauan Nusantara berlangsung selama berabad-abad. Hal ini merupakan suatu proses yang terus-menerus berlangsung hingga saat ini. Agama Islam berkembang relatif cepat di Indonesia dan diterima dengan baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, baik itu oleh kaum masyarakat biasa, kaum masyarakat bangsawan, dan para raja-raja. Nah, berikut ini beberapa faktor penyebab proses Islamisasi cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor agama. Faktor agama yaitu karena akidah dan dasar dari agama Islam yang memerintahkan menjunjung tinggi kepribadian yang baik dan meningkatkan harkat dan martabatnya. Ajaran Islam pula merupakan ajaran yang fleksibel yang dapat digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai jenis situasi dan kondisi. Yang kedua adalah faktor politik. Faktor politik dianggap sebagai motif yang
mempermudah penyebaran Islam di Nusantara. Hal ini karena permusuhan antara negara yang dijajah pribumi dengan negara penjajah atau kolonialisme. Dengan hal ini, banyak kaum bangsawan, penguasa, pejabat menganut agama Islam. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa Islam merupakan senjata yang ampuh untuk melawan kolonialisme. Yang ketiga adalah faktor ekonomi, yaitu faktor perdagangan. Faktor ini dipandang lebih mudah terjadinya proses pengislamisasian di Indonesia, dikarenakan masyarakat dan para pedagang lebih sering